Menyandingkan antara Kucing dan Balikpapan seolah jadi ajang mengadu gengsi antara dua negara yang saling bersebelahan, Indonesia dan Malaysia. Pasalnya Balikpapan menjadi pintu gerbang utama Indonesia di Provinsi Kalimantan. Begitu juga dengan Kucing sebagai pintu gerbang utama Malaysia di Pulau Kalimantan. Well, bicara soal kedua kota besar ini, bagaimana jika kita lihat perbedaan dan persamaannya di berbagai sisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dimurahkan rezekinya dan juga dilancarkan segala urusannya. Balik lagi bersama saya di Jam-Jam Reaction. Di video kali ini saya akan mereaksi salah satu video yaitu dari channelnya Polemik. Silahkan di subscribe ya channelnya Polemik. Kalian komen di sana, like dan juga share kepada teman-teman kalian. Nah, untuk judulnya kita bacakan judulnya nih. Indonesia kalah maju, adu gengsi perbandingan kota Kucing vs kota Balikpapan. Balikpapan Kalimantan Timur ya, yang sekarang menjadi ibu kota Nusantara ya. Oke, kita tonton videonya. Nah, sebelum kita menonton videonya jangan lupa di subscribe dulu yaitu channelnya Polemik dan juga Jam-Jam Reaction. Kalau sudah di subscribe, mari kita tonton videonya. Menyandingkan antara Kucing dan Balikpapan seolah jadi ajang mengadu gengsi antara dua negara yang saling bersebelahan, Indonesia dan Malaysia. Pasalnya Balikpapan menjadi pintu gerbang utama Indonesia di Provinsi Kalimantan. Begitu juga dengan Kucing sebagai pintu gerbang utama Malaysia di Pulau Kalimantan. Well, bicara soal kedua kota besar ini, bagaimana jika kita lihat perbedaan dan persamaannya di berbagai sisi? Letaknya yang bersebelahan membuat Balikpapan dan Kucing punya kemiripan secara geografis. Balikpapan berada di ketinggian 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki luas wilayah mencapai 533 km persegi, yang meliputi 6 kecamatan serta 34 kelurahan. Sedangkan dari segi batas wilayah, Balikpapan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah utara, lalu berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah timur dan selatan, serta di sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utama. Kota ini beriklim tropis dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi mencapai kurang lebih 84%. Sedangkan Kucing, sebagai ibu kota Sarawak ini terletak di ujung barat daya negara bagian Sarawak, dengan luas wilayah mencapai 431,02 km persegi. Dengan ketinggian 27 meter di atas permukaan laut, Kucing menjadi wilayah paling lembab di Malaysia, dengan curah hujan tinggi mencapai 4.200 meter. Yang unik adalah Kucing mengusung konsep kota metropolitan, sedangkan Balikpapan tidak, dengan luas wilayah kota metropolitan mencapai 2.030 km persegi. Begitu juga dengan penataan kotanya, Kucing tampak lebih tertata jika dibandingkan dengan Balikpapan. Ya, perbedaan selanjutnya yang lumayan mencolok dari kota Kucing dan Balikpapan adalah dari segi jumlah penduduknya masing-masing. Balikpapan yang dipimpin Rahmat Masud ini memiliki total 704.110 jiwa dengan kepadatan mencapai 130 jiwa per kilometer persegi untuk sensus tahun 2022. Itu pun mengalami peningkatan dari tahun 2016 di mana saat itu jumlah penduduknya hanya 645.727 jiwa. Sedangkan Kucing yang kini dipimpin Wali Kota James Chan Kaisin ini hanya memiliki 325.132 jiwa per sensus tahun 2010. Itu artinya ada perbedaan hingga setengahnya. Namun ini untuk data yang lama, sedangkan data yang baru belum ada yang merilis. Dan bisa jadi jumlahnya juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari keseluruhan penduduk Balikpapan, mereka didominasi oleh penduduk dari suku Jawa dengan persentase mencapai 42,13%, disusul suku Bugis sebanyak 19,94%, suku Banjar 13,65%, Buton 3,58%, dan Madura 2,48%. Untuk urusan agama, tentu agama yang... Aku baru tahu guys, ternyata di Kalimantan itu banyak sekali suku Jawa, bahkan nyampe 42%. Itu hampir setengahnya ya. Yang keduanya itu Bugis 19% ya, Banjar 13%, Buton 3,5%, dan Madura 2,4%. Aku baru tahu ya di Kalimantan itu banyak Jawa juga ya. Aku kira di Pulau Jawa aja, ternyata wah di Kalimantan juga hampir setengahnya
Bener-bener ya itu Jawa menguasai Indonesia. Wah, mantap, 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 mantap. Oke, kita lanjut ya. Yang mendominasi di sana adalah agama Islam dengan persentase sebesar 89,50%. Lalu Kristen 9,29%, Buddha 0,95%, Hindu 0,12%, dan Konghucu 0,01%. Ini juga yang menjadikan Balikpapan diberi julukan Balikpapan Kota Beriman. Sedangkan Kuching dihuni oleh 146.580 suku Melayu, 120.860 suku Tionghoa, 28.691 suku Iban, 13.681 suku Bidayuh, dan sisanya dihuni oleh masyarakat luar yang datang ke Malaysia. Untuk agama, suku Iban, Bidayuh, Dayak, dan orang Ulu sebagian besar menganut agama Kristen, dan sisanya masih menganut sistem animisme. Sedangkan penganut agama Buddha sebagian besar masyarakat Tionghoa. Sedangkan suku Melayu sebagian besar menganut agama Islam. Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari adalah dialek Melayu yang sedikit berbeda dari dialek Melayu masyarakat Miri. Sedangkan bahasa lainnya mereka menggunakan bahasa Inggris karena kebanyakan dihuni oleh masyarakat Tionghoa. Bicara soal potensi yang dimiliki Balikpapan, kota ini punya ladang minyak dan gas yang besar. Selain itu, mereka juga punya sektor perikanan yang mampu menopang perekonomian masyarakatnya. Berkat pesisir laut, menjadikan kota ini penghasil ikan, juga sebagai destinasi wisata, hingga jasa transportasi. Di sektor perkebunan dan pertanian adalah salah satu sektor andalan yang terus dikembangkan masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga punya potensi ekowisata yang cukup besar. Mereka punya hutan mangrove, hutan lindung, hingga kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup. Sama dengan Balikpapan, Kuching juga punya destinasi utama berupa Taman Wisata Kuching Waterfront, sebuah destinasi sepanjang 900 meter yang berada di sepanjang Sungai Sarawak, yang di dalamnya terdapat Museum Sejarah Cina, Gedung Kapal Uap Sarawak, dan Menara Square bergaya kolonial. Selain monumen Kuching, masih ada lagi infrastruktur lainnya. Misalnya, Kuching lebih maju dari segi infrastruktur jalan. Ini karena jalan di kota Kuching jauh lebih lebar dibandingkan yang ada di Balikpapan. Namun jangan salah, Balikpapan setidaknya lebih unggul dari segi transportasi udara. Balikpapan punya bandara bernama Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan seluas 300 hektar yang berhasil memuat hingga 6,5 juta penumpang sepanjang tahun 2014. Sedangkan Bandara Internasional Kuching yang jadi bandara utama di Sarawak, Malaysia ini hanya mampu menampung 4,8 juta penumpang per tahunnya. Meski begitu, bandara yang satu ini bahkan sudah menerima penghargaan berupa Airport Service Quality atau ASQ Award 3 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2018, 2019, hingga 2020. Ini karena bandara yang sudah di tahap 2 kali renovasi ini berhasil melayani 5 hingga 15 juta penumpang per tahun. Selanjutnya, di sektor kesehatan, Kuching memiliki Rumah Sakit Umum Sarawak dengan berbagai fasilitas memadai. Juga di sebelahnya terdapat fasilitas pendidikan berupa Fakultas Kedokteran Malaysia Sarawak atau UNIMAS. Meski hingga saat ini belum punya universitas negeri dan memindahkan Universitas Teknologi Mara ke Samarahan, tapi setidaknya mereka punya 3 universitas swasta yang juga tidak kalah dari segi kualitas. Mereka juga masih peduli dengan budaya membaca. Olehnya dibangun sebuah perpustakaan bernama Perpustakaan Sarawak. Dari sisi perekonomian, baik Kuching maupun Balikpapan sama-sama berada di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Jadi bisa dipastikan kedua kota ini sama-sama bertumpu dari hasil alamnya. Kuching yang berada di wilayah Sarawak memiliki pendapatan per kapita mencapai 12.869 US dollar di tahun 2013. Sedangkan Balikpapan sebagai ibu kota Kalimantan Timur memiliki pendapatan per kapita di tahun 2014 yang mencapai 133.085 US dollar. Wah, lebih Selain dari besar berbagai sumber daya alam yang dimiliki tersebut, APBD Balikpapan mencapai 2,7 triliun rupiah di tahun 2020. Sedangkan Kuching sebagai pusat industri kota Sarawak menjadi sentra bisnis dan menjadi pusat pertumbuhan utama di Malaysia Timur yang pastinya juga menambah pendapatan negara. Oleh karena itu, kedua kota menjadi penggerak untuk wilayah masing-masing. Sebagai pusat industri, terdapat 3 industri utama yang berkembang di wilayah mereka. Hal ini juga yang membuat Kuching sering menjadi kota pelaksanaan konferensi perdagangan regional, nasional, hingga internasional.
Selain itu, masyarakat Tionghoa juga punya peranan yang besar bagi perekonomian mereka. Bahkan, sudah menggerakkan perekonomian kucing sejak masa Kesultanan Brunei. Saat ini mereka menemukan biji antimon yang berguna untuk pembuatan obat dan kosmetik dan bertumbuh pada penemuan tersebut. Selain itu, mereka juga mengembangkan pertanian lada hitam beberapa dekade berikutnya. Perbandingan antara kota kucing yaitu di Malaysia dan juga kota Balikpapan di Kalimantan Timur, Indonesia. Nah, ini sebenarnya satu pulau ya, satu pulau tapi beda negara antara Indonesia dan Malaysia. Perbandingannya sebenarnya sih tidak jauh beda ya. Memang di setiap negara itu ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing ya. Kalau model di Kucing, memang kotanya itu lebih tertata, lebih indah, lebih bagus karena dia mengkonsep kota metropolitan. Tapi kalau Balikpapan itu biasa-biasa saja ya, kotanya biasa-biasa saja, tidak mengkonsep kota metropolitan. Tapi tar dulu nih, Balikpapan atau dia kan adanya di apa ya, di Kalimantan Timur. Sekarang kan ada ibu kota Nusantara. Nah, sekarang ini Kalimantan Timur lagi rame-ramenya nih, lagi keren-kerennya, yaitu ibu kota negara ya, ibu kota negara Nusantara atau negara Indonesia. Kalau menurut saya sih ibu kota terindah ya. Coba deh kalian lihat ya, IKN sekarang. Wow, itu sudah mewah banget. Pokoknya kota Kucing itu kalah deh sama IKN, ibu kota negara Indonesia. Coba lihat aja ibu kota atau IKN. Wah, sungguh mewah banget guys. Kalau gak percaya lihat aja videonya ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf ya ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.